Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ya ayyuhal ashabi al-mahbubun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit khutbah tentang orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang yang pahala puasanya telah hilang, dikarenakan ia melakukan hal-hal yang tidak penting, contohnya berdusta atau berbohong, membicarakan kejelekan orang lain atau ghibah, dan melihat hal-hal yang bukan mahramnya. Yang kedua adalah orang-orang yang jarang membaca ayat suci Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, membaca Al-Quran adalah amalan yang menjanjikan banyak pahala. Apalagi membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, maka pahala itu akan dilipat gandakan. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Hadis riwayat Tirmizi. Yang terakhir adalah orang yang tidak menjaga sholatnya. Banyak orang-orang ketika sedang berpuasa menghabiskan waktunya dengan tidur. Bahkan ada yang tidur dari pagi hingga sore, tujuannya agar ketika bangun hanya untuk menunggu waktu berbuka puasa saja, sehingga ia melalaikan kewajiban sholatnya. Padahal sholat adalah tiang agama dan menjadi amalan terpenting bagi umat Islam. Jika sholat kita tinggalkan, maka puasa akan hanya mendapatkan lapar dan haus. Seperti sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan masih banyak lagi contoh orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian khutbah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala la tangzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakannya dan jangan lihat siapa yang berbicara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit kultum mengenai bersyukur. Syukur adalah menunjukkan bahwa adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri kepada nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Melalui hati, yaitu persaksian dan kecintaan kita kepada Allah. Melalui anggota tubuh, yaitu kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Kita sebagai umat manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, baik itu nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil. Tanpa kita sadari, setiap hari kita pasti diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita diberi anggota tubuh yang lengkap dan sempurna. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya yaitu Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Dia berikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ada beberapa cara agar kamu senantiasa selalu bersyukur kepada Allah, yaitu yang dituangkan dalam hadis. Pandanglah kamu orang-orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia,
dan janganlah engkau memandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Demikian ini akan membuatmu tidak meremehkan kenikmatan yang diberikan Allah kepadamu. Selain itu, bersyukur juga memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama, dengan bersyukur kita dapat pahala dari Allah, dengan bersyukur kita dapat ridho dari Allah, dan dengan bersyukur kita dijauhkan dari azab dari Allah. Jadi teman-teman, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.